wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Udina Tonga dengan NPM 2508260031. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya, blok basic endocrine and metabolism. Di sini saya akan mempresentasikan endocrine organ hypothalamus and pituitary. Baiklah, yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian dari dencephalon yang terletak tepat di bawah talamus dan berada di dasar otak. Walaupun ukurannya kecil, hipotalamus memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi penghubung antara sistem saraf dan sistem endokrin. Hipotalamus menerima berbagai informasi dari tubuh seperti suhu, tekanan darah, kadar gula darah, dan keseimbangan cairan. Setelah menerima rangsangan tersebut, hipotalamus akan menghasilkan hormon yang mengatur kerja kelenjar hipofisis. Secara umum, hormon hipotalamus dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada relaxing hormon. Hormon ini berfungsi merangsang hipofisis anterior agar menghasilkan hormon tertentu. Contohnya, TRH merangsang pelepasan TSH, CRH merangsang pelepasan ACTH, GnRH merangsang pelepasan FSH dan LH, GHRH merangsang pelepasan growth hormon, FRH merangsang pelepasan prolaktin. Yang kedua ada inhibiting hormon. Sebaliknya, hormon ini menghambat pelepasan hormon hipofisis. Contohnya ada somatostatin menghambat growth hormon, dopamin menghambat prolaktin. Selain itu, hipotalamus juga membentuk dua hormon penting, yaitu ADH dan oksitosin, yang nantinya disimpan dan dilepaskan oleh hipofisis posterior. Baiklah, selanjutnya struktur pituitari atau hipofisis. Hipofisis merupakan kelenjar kecil seukuran kacang polong dengan berat sekitar 0,5 gram. Letaknya berada di dasar otak, tepat di dalam tulang sphenoid yang disebut sella turcica. Hipofisis terdiri dari dua bagian utama, yaitu hipofisis anterior atau adenohipofisis, hipofisis posterior atau neurohipofisis. Kedua bagian ini memiliki asal embrional dan fungsi yang berbeda. Selanjutnya, hormon hipofisis anterior. Hipofisis anterior bertugas memproduksi dan mensekresi berbagai hormon tropik. Hormon-hormon tersebut antara lain ada TSH merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon T3 dan T4 yang berperan dalam metabolisme tubuh. Yang kedua ada ACTH merangsang korteks adrenal menghasilkan hormon kortisol yang berfungsi dalam respon terhadap stres. Yang ketiga ada FSH. Pada wanita, FSH merangsang pertumbuhan folikel ovarium dan produksi estrogen. Pada pria, FSH berperan dalam pembentukan sperma. Yang keempat ada LH. Pada wanita, LH memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Sedangkan pada LH, pria merangsang sel Leydig menghasilkan testosteron. Selanjutnya ada growth hormone. GH berfungsi merangsang pertumbuhan tulang, otot, sintesis protein, dan meningkatkan metabolisme lemak. Dan yang terakhir ada prolaktin. Prolaktin berfungsi merangsang produksi ASI setelah persalinan. Selanjutnya, hormon hipofisis posterior. Berbeda dengan hipofisis anterior, hipofisis posterior tidak memproduksi hormon sendiri. Hipofisis posterior hanya menyimpan dan melepaskan hormon yang dibuat oleh hipotalamus, yaitu ada ADH. ADH meningkatkan reabsorpsi air di ginjal sehingga jumlah urin berkurang dan tekanan darah tetap terjaga. Yang kedua ada oksitosin. Oksitosin berfungsi merangsang kontraksi rahim saat persalinan dan membantu pengeluaran ASI saat menyusui. Selanjutnya, regulasi sekresi hormon hipofisis. Hubungan hipotalamus dan hipofisis bekerja melalui mekanisme yang sangat teratur. Hormon dimulai ketika hipotalamus mengeluarkan relaxing hormon atau inhibiting hormon. Selanjutnya, hormon tersebut akan menuju hipofisis anterior melalui sistem pembuluh darah portal hipofisis. Hipofisis anterior kemudian menghasilkan hormon tropik yang akan merangsang kelenjar target seperti tiroid, adrenal, atau gonad. Setelah hormon dari kelenjar target meningkat, hormon tersebut akan memberikan negatif feedback kepada hipotalamus dan hipofisis. Dan mekanisme ini, kadar hormon dalam tubuh tetap stabil dan tidak berlebihan. Selanjutnya, perbedaan hipotalamus, hipofisis anterior, dan hipofisis posterior. Secara singkat, perbedaannya, hipotalamus merupakan pengatur yang menghasilkan relaxing hormon, inhibiting hormon, ADH, dan oksitosin. Yang kedua, hipofisis anterior. Hipofisis anterior menghasilkan hormon-hormon tropik seperti TSH, ACTH, FSH, LH, GH, dan prolaktin. Dan yang terakhir, hipofisis posterior tidak menghasilkan hormon, tetapi hanya menyimpan dan melepaskan ADH serta oksitosin yang berasal dari hipotalamus.
Selanjutnya, gangguan klinis. Gangguan klinis hipotalamus atau hipofisis dapat menyebabkan ketidakseimbangan banyak hormon dan menyebabkan berbagai penyakit. Contohnya, yang pertama ada tumor hipofisis yang dapat menyebabkan hiper atau hipopituitarisme. Yang kedua ada diabetes insipidus. Terjadi akibat kekurangan ADH sehingga pasien mengalami poliura dan polidipsia. Dan yang terakhir ada hiperprolaktinemia, yaitu peningkatan hormon prolaktin yang dapat menyebabkan galaktorea, anonera, dan gangguan kesuburan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.